Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mentutorialkan ya bagaimana cara pemasangan CPU POW Mini digital ya. Dan di sini saya sudah siapkan satu buah CPU tipe AC/DC dengan yang sudah dilengkapi dengan IC program Atmega 32 ya. Ini bisa dengan Atmega 32 atau 16 bebas ya. Oke, yang kedua saya siapkan tombol keypad custom combo ya. Ini tombol keypad custom combo sudah dilengkapi dengan modul LCD 1602 dan keypad tombol keypadnya ya. Dan dilengkapi dengan kabel perpanjangan. Oke, di sini saya menggunakan layar segmen 7 ya. Dengan menggunakan IC Texas original ya. Ini bukan yang abal-abal. Oke, yang selanjutnya nanti kita akan coba ya pasangkan satu persatu ya diagram pengkabelan ya. Untuk cara pemasangan modul CPU-nya ya, nanti saya jelaskan satu persatu. Dari mulai kita menggunakan adaptor LG 12 volt 2 ampere ya, dengan cara mencolokkan ya jack inputnya ke bagian sini ya jika yang menggunakan adaptor. Tapi jika yang menggunakan trafo, dia masuknya ke sini ya, ke soket DC ya. Ini buat trafo. Kalau saya menggunakan yang adaptor karena di sini yang disiapkan adaptornya ya. Itu langkah yang pertama. Terus yang kedua, ini soket dua kabel ya, 2 pin. Ini ke bagian input AC 220 volt ya, tegangan listrik rumah. Ini yang langsung dari listrik rumah ya, 220 volt. Ini karena untuk pompa daya AC ya. Nah, masukkan ke sini ada tulisan input AC ya. Ini tegangan tinggi 220 volt. Lalu yang berikutnya saya akan siapkan lagi soket 2 pin yang difungsikan ke bagian jalur pompa ya. Ke pompa sini ya. Pompa 125 watt ya. Orang-orang bilang pompa Sanyo. Kalau di sini pompa DB 125. Kita colokkan ke bagian input pompa ya. Ini ada input pompa. Untuk warna kabel positif negatifnya bebas karena ini AC ya. Nah, kalau yang ini saya jelaskan ya, input AC 220 volt. Di sini ada 3 lubang ya, 3 pin. Ini juga ada 3 pin. Ini positif negatif juga bebas ya. Yang penting yang bagian tengah kita kosongkan, yang difungsikan bagian kiri, samping kiri dan samping kanan. Yang tengah dikosongkan ya. Sekali lagi dikosongkan karena ini input AC biasanya 2 pin ya. Oke, yang berikutnya saya siapkan soket untuk ke flow sensor ya. Ini flow sensor ada 3 kabel ya, 3 pin. Kabel kuning di tengah, kabel merah di kanan, kabel hitam di kiri ya. Jadi kalau kebalik dia nggak connect ya, harus sesuai dengan warna ya. Jadi kuning di kiri, kuning di tengah, hitam di kiri dan merah di kanan. Ini untuk flow sensor ya. Dan yang terakhir ada kabel penghubung antara modul CPU ke layar segmen 7 namanya soket IDC. Ini ada 10 pin ya. Oke, kita sambungkan ke sini ke bagian CPU-nya ya. Seperti ini. Yang pertama input DC dari adaptor ya. Adaptor 12 volt 2 ampere ya. Ini ke bagian input AC 220 volt tegangan tinggi listrik rumah, dan ini ke bagian pompa, ini ke bagian flow sensor ya. Dan yang terakhir nih soket IDC ke bagian layar segmen 7 atau kabel penghubung dari CPU ke layar segmen ya, atau LCD kayak jika yang menggunakan LCD. Oke, kita coba, kita nyalakan ya. Kita masukkan dulu tombol keypadnya ya. Oke, kita coba ya. Kita masukkan dulu, kita pas-paskan dulu ya, takut ada yang longgar. Oke, ini sudah nyala ya. Modul LCD 1602 yang ada di tombol kami sudah nyala ya. Layar segmen sudah nyala. Kita cek 1 2 3 4 5. Nah, ini kalau misalkan ngaco ya,
berarti ada kabel yang kebalik, biasanya dari kabel kipet ya. Kita balikan ya, kita balikan kabelnya. Nah, baru kita tekan lagi. Nah, 3, 4, 5, 6. Berarti sudah normal ya. Jika ngaco seperti tadi, biasanya dari kabel perpanjangan ke kipet itu kebalik ya. Tapi nggak apa-apa, tinggal dibalik aja. Oke, kita cek. Untuk yang pertama, kita cek di bagian P1 ya. Ini ada P1 5000, P2 10.000. Ini tombol pintas ya. Kita coba di angka 5000 dulu ya. Apakah sudah berjalan dengan baik? Oke. Angkanya sudah menghitung ya. Berarti alat ukur juga udah stabil. Tunggu sampai 5000 ya. Oke, sudah berhenti di angka 5000 ya. Dan seterusnya juga seperti itu ya. Mau 5000, mau 10.000, mau 15.000 ya. Lalu yang berikutnya saya akan menjelaskan sedikit ya tentang apa yang ada di dalam program ini ya. Yang pertama adalah tes kalibrasi atau cek takaran, ada di 10 13 ya. 10 13. Tekan enter, ini di angka 300 ya. Misalkan kalau di takarannya di angka 300 misalkan berkurang, bisa ditambahkan kelipatan 5 sampai 10. Kalau misalkan lebih, bisa sebaliknya ya, kebalikannya dari ini. Pokoknya ada kelipatan 5 sampai 10, berarti di 10 13 ya. Tekan enter. Ini tes kalibrasinya ada di angka 300 ya, atau takaran litarannya. Lalu kalau untuk misalkan di bagian harga ya, ini harganya misalkan 11.500, mau dirubah ke angka 12.000. Jadi ada di angka 10.15 ya, kita rubah ke angka 12.000. Nah, sekarang berubah 12.000 ya. Lalu kita lanjut ke bagian di sini. Kalau menggunakan Atmega 32 bisa untuk cek display ya, di angka 369 ya, 369 ya, 369 enter, bisa cek display kalau di Atmega 32. Oke. Kalau misalkan nanti cek literan sudah selesai ya, ataupun harga sudah benar, jadi tinggal dites lagi takarannya dengan menggunakan gelas ukur atau takaran minyak tanah yang ukuran 1 liter ya. Misalkan 12.000, kita enter di angka 12.000. Kalau misalkan sudah berhenti di angka 12.000, tinggal dicek di bagian takarannya pas atau tidak ya. Ini kita tunggu sampai 12.000 ya. Oke, kita tunggu. Karena di setiap pembelian modul CPU di tempat kami itu memang seperti ini. Ketika barang sampai, pemasangan juga dipandu ya, dan takaran juga nanti kita sesuaikan lewat konsultasi kita ya, atau dikonsultasikan atau di video call kan ya. Cara pemasangannya bisa kita pandu. Kalau misalkan di angka 10 13 diangkat kalibrasi 300, misalkan takarannya kurang, kita robah di angka 310 misalkan, kelipatan 10. Kalau misalkan kurang lebih atau lebih, kita kurangin 290 begitu. Karena di angka 300 sudah pas ya, pasnya di angka segitu ya, mungkin itu sudah cocoknya di angka segitu. Kalau misalkan nanti ada perubahan lagi, kita dicoba lagi di angka 300. Kalau misalkan masih ada
anjlok-anjlok kayak gitu ya, nggak bisa nyimpan data, mungkin itu dari IC programnya ya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.